Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya pemirsa semuanya? Semoga sehat dan juga semangat ya. Kalau di hari Selasa pasti ketemunya saya ya di Ekonomi Kreatif bersama saya Gina Febriana. Nah kali ini di Ekonomi Kreatif pasti kita akan selalu menghadirkan orang-orang yang punya kreativitas tinggi, yang punya usaha-usaha UMKM yang keren-keren banget ya, yang memang luar biasa penjualannya, yang mungkin ini bisa menjadi inspirasi untuk para pemirsa semua untuk bisa membuka peluang usaha. Nah kali ini kita sudah menghadirkan seorang anak muda yang masih kuliah tapi keren banget loh. Dia udah punya usaha yang memang benar-benar di luar ekspektasi sih. Biasa anak muda tuh ya kebanyakan berhubungan dengan startup ataupun yang lainnya gitu ya. Tapi ini anak muda mau gitu untuk melestarikan jajanan tradisional, mau dijual kembali yang memang udah nggak booming lagi, yaitu alen-alen. Nah kita akan bahas tentang peluang usaha alen-alen dan langsung saja saya akan perkenalkan bintang tamu kita ataupun narasumber kita hari ini yaitu Artanti Salsabila. Halo Artanti. Ya, halo Kak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Wah luar biasa ya. Panggilannya Tanti ya? Iya benar Kak. Tanti. Tanti. Oke, luar biasa Tanti. Thank you loh udah mau hadir ya di sini ya. Dan sebenarnya dari tadi tuh saya pengen cobain gitu ya pemirsa ya. Belum nyobain, nanti kita akan coba ya. Ini jajanan tradisional yang dibawa sama Artanti dan hari ini kita akan berkenalan lagi. Kita akan mungkin anak-anak muda sekarang banyak yang kurang tahu sama jajanan ini ya. Ini namanya adalah alen-alen dan kali ini kita akan dengerin penjelasannya dari Artanti ya. Nah Tanti, ini kan alen-alen ya. Sebenarnya dulu sih waktu aku masih kecil ya, ini jajanan sering aku jajanin gitu ya. Apalagi anak-anak milenial mungkin di kedai-kedai itu ya pasti ada nih jajanan ini. Kalau nggak alen-alen pasti ada opak bawang gitu ya, pasti kita selalu makan. Nah mungkin di kalangan Gen Z yang sekarang kayaknya kurang booming deh. Menurut kamu gimana? Kamu Gen Z kan? Iya ya, Ya. Mbak. Menurut saya memang selama ini untuk penjualannya sangat-sangat kurang inilah Kurang peminatnya. hits ya, kurang banyak hits, peminatnya. ya. Dan juga sedikit saya menyinggung sejarahnya ya. Dari alen-alen ini dia sudah ada itu semenjak tahun 1984. Di mana kita ketahui bahwasannya itu sangat-sangat kalau dikurangkan udah sekitar puluhan tahun Mbak untuk hitsnya alen-alen ini gitu kan. Seiring dengan berjalannya makanan-makanan maka ya kita ketahuilah anak-anak pun saat ini zaman sekarang kurang meminati makanan alen-alen ini Mbak. Oke. Sebelum kita masuk ke alen-alen nih, kita mau kenal sama Tantinya dulu nih. Tanti, kamu kuliah di mana sih? Iya terima kasih Kak. Saya ini kuliah di USU. Saya Stambuk 2021 dan saya dari Prodi Teknik Pertanian dan Biosistem. Tadi pertanian. Iya. Tapi ini buka bisnis ataupun usaha. Sebenarnya kayak nggak nyambung sih menurut aku ya. Tapi nggak tahu ya. Sebenarnya Gimana sedikit nih? ada nyambungnya juga Mbak, Iya. karena kita kan juga ada memproduksi alat di prodi saya. Makanya juga kita harus bisa tahu ilmu-ilmu buat pemasarannya, bagaimana alat yang telah kita buat itu seperti traktor ataupun combine harvester gitu juga. Mbak. Yes. Stambuk 2021. Berarti usia berapa sih kamu? Usia 20 Mbak. 20 ya, oke. Nah, tapi nih cerita awal mulanya dulu gimana sih kamu kok bisa kepikiran ya untuk bisa menjual makanan ataupun jajanan tradisional, alen-alen ataupun opak bawang ini? Iya terima kasih Mbak. Sebelumnya ini usahanya ini turunan gitu dari mama saya, berawal dari mama saya. Kemudian juga saya senang berbisnis ini dari SD Mbak. Dari SD, kemudian juga banyak usaha-usaha yang saya jalani. Dan ini usaha alen-alen ini sudah berjalan sekitar 2 tahun lamanya. Gitu. Oke. Dan juga melihat karena ada peluangnya dan juga ada memang langganannya tersendiri, Yes. makanya saya tetap menjalani usaha ini sampai detik ini, Mbak. Berarti kalau misalnya dibilang 2 tahun sih cukup lama sih bertahan gitu ya. Berarti memang sekarang ini ada segmennya juga ya, ada yang suka ya sama Ada. alen-alen ini ya. Biasanya di kalangan orang-orang tua gitu, Orang Mbak. tua ya, agak ragu ya bilang tuanya ya. Benar-benar. Orang-orang tua gitu ya. Ataupun yang mungkin orang-orang yang dulunya waktu masih kecil ya, jajanan ini kan hits. Mungkin dia sekarang kayak rindu gitu ya. Lebih ke pengen jajanan nostalgia, Kak. jajanan Iya. nostalgia gitu ya. Oke, tapi kamu bilang kamu dulu juga
suka bisnis dari SD? Emang kamu nggak jualan apa waktu SD? Waktu SD itu saya juga pernah namanya jualan kue. Saya suka masak-masak juga, Kak. Jualan yang pernah saya buat itu seperti donat, kemudian juga ada kue pembasah, itu saya produksi sendiri, Kak. Terus juga saya pernah jualan ikan, jual kelapa, jadi agen kelapa lebih tepatnya. Mungkin karena seiring persaingan dan juga tergantung dengan modal usaha ini, makanya pun ada beberapa usaha yang ada terkendala. Seperti kayak kemarin tuh saya usaha donat ada sekitar 3 bulanan, tapi karena saya kecelakaan dan mama juga jarang nggak ngasih gitu sama sekali. Dan juga saya kecapean, kuliah ini kan pulang sore gitu Mbak. Kuliah pagi sore, jadi nggak ada waktunya, jadi mama lebih ke apa ya bahasanya tuh, jangan diporsir kali lah gitu, karena saya juga ada penyakit tersendiri gitu. Oh gitu, luar biasa ya, banyak banget ya yang udah kamu coba ya, dari kue, dari ikan gitu ya, luar biasa. Dan sekarang lagi lagi fokus untuk ngejualin yang namanya alen-alen ya, makanan tradisional. Oke, kita ke alen-alennya dulu nih, alen-alen. Sebenarnya aku baru tahu sih namanya alen-alen, padahal aku juga dulu makan jajanan ini, tapi rupanya namanya alen-alen ya. Alen-alen ini makanan apa sih? Tanti. Iya, terima kasih Kak. Alen-alen ini dia terbuat dari ubi, di mana dia ini proses pembuatannya itu ubi itu dihancurkan dahulu, kemudian dia ada pencampuran dengan tepungnya, tepung tapioka, lalu dia dibentuk menjadi bulat dan dijemur. Nah, penjemurannya ini dia tidak boleh lebih dari 1 hari, karena kalau misalnya lebih dari 1 hari ini dia akan menyebabkan alen-alen itu hitam dan mengurangi mutu dari kualitas alen-alen tersebut, gitu Kak. Jadi dari ubi ya, terus dicampur sama tepung, terus dibentuk-bentuk gitu ya, terus dijemur. Iya, benar sekali. Ini musim hujan loh, kayaknya jadi terganggu nggak sih proses penjemurannya jadinya? Iya, benar sekali Mbak, makanya sangat-sangat gimana ya bahasanya tuh, kalau misalnya dia hujan, itu barang alen-alen kosong. Maka dari itu untuk supplier alen-alen ini lebih baik ada kalanya menyetok barang, agar tidak ada terjadi kekosongan antara konsumen dengan pembeli gitu. Berarti kalau misalnya lagi musim panas gitu ya, banyak-banyak buat dong ya, harus banyak-banyak buat. Iya benar Kak. Terus berarti kalau misalnya kita ngelihat alen-alennya ada bintik-bintik hitam gitu ya, berarti itu karena kurang kering berarti penjemurannya ya? Iya, kurang kering Kak, dan itu juga akan membuat dia lembab dan cepat berjamur begitu. Jadi dia tidak lama, daya simpannya ini tidak lama jadinya gitu. Oke, tapi kalau misalnya yang normal gitu ya, yang memang didukung dengan cuaca yang bagus gitu ya, kira-kira lamanya jajanan ini untuk bisa dikonsumsi berapa lama? Iya, terima kasih. Untuk lamanya jajanan yang dikonsumsi ini sekitar 3 minggu Kak, karena dia juga kita ini dia kan dilihat dari ininya bahan-bahannya juga. Dia juga kemudian jangan sampai untuk minyaknya ini dia jangan sampai banyak. Kita pakai presan juga Kak. Jadi untuk ngepres minyaknya agar, karena kalau misalnya kita lihat di jajanan-jajanan kayak mie yeye ataupun apa gitu kan, minyaknya banyak, itu yang membuat tengi. Itu yang membuat dia tidak lama, bisa bertahan hanya 1,5 minggu, dan itu sangat membuat kerugian yang sangat besar untuk produsennya itu saya sendiri gitu. Makanya kalau bisa ada kalanya kita ini membuatnya itu pakai mesin press juga. Jadi ada keuntungan di kitanya, menambah namanya daya tahan lama penyimpanannya begitu Kak. Oke. Berarti memang semuanya harus diperhatikan dong. Iya, benar, mulai dari Kak. bahan-bahan yang memang harus berkualitas, terus dari proses pengemasan gitu ya. Dan memang bertahannya cuma 3 minggu karena memang ini kan namanya makanan kering gitu ya, yang memang harus segera dikonsumsi gitu. Wah, oke. Tapi kalau dilihat sekarang kamu pemasarannya itu kemana sih? Iya, terima kasih. Pemasaran saya ini peluang besarnya itu ke kantin penjara, lapas, di mana ada 2 kantin yang saya masukin, ada kantin rutan dan ada kantin lapas. Nah, kedua kantin ini dia sistem penjualannya begitu pemesanan datang, konsumen kan ngechat saya, pesan alen-alen misalnya 30 bal gitu dalam jangka tempo seminggu itu perputarannya. Jadi 30 bal masukkan, jadi saya letakkan di situ, kemudian ya sudah nanti mereka yang menjualnya gitu Kak. Wow, luar biasa. 30 bal. 30 bal itu sebanyak apa sih? 30 bal itu dia sebanyak 100 bungkus dan ecerannya 500 perak. Oh, begitu. Lumayan
banyak ya ternyata. Iya. Tapi lebih banyak kamu pasok di lapas-lapas gitu ya? Iya, benar sekali. Oh, oke. Nah, selain di lapas, kamu juga bawa jajanan ini kemana aja? Ke kampus terutamanya saya Oh juga iya dong. membawa. Iya. Dan juga saya ibaratnya mana ya, tidak malu-malu gitu bawa dagangan saya ke kampus. Ya udah, saya bawa, saya tawari ke dosen-dosen, saya tawari ke teman-teman saya, dan juga mereka minat juga kan terkait hal itu gitu. Sebenarnya untung sih, saya masih ingat dulu waktu kuliah ya. Itu kalau misalnya ada kawan yang bawa jajanan tuh kayak menguntungkan sekali ya. Iya. Apalagi kalau misalnya dosennya nggak ada ataupun dosennya lagi pergi ya. Bisa sambil belajar mandiri, bisa sambil ngemil gitu daripada harus ke kantin jauh-jauh gitu Iya, ya. benar sekali. Jadi berarti peminatnya sama teman-teman kamu dan dosen juga lumayan banyak ya? Lumayan banyak karena ada yang memperkenalkan kembali. Dan juga mereka tuh ada berkata seperti ini. Ini jajanan sudah lama sekali dan belum tentu di kampung mereka juga ada yang menjual ini di kedai-kedai gitu. Dan juga ibaratnya bagus lah gitu bisa merasakan kembali jajanan nostalgia ini gitu. Iya. Walaupun di tahun 2000-an kan, kelahiran 2000-an kan tetap juga jajanan nostalgia gitu, Kak. Iya, di bawah 2000 ya. Kalau di atas 2000 mah kayaknya nggak tahu sama jajanan ini gitu ya pemirsa ya. Berarti dosen-dosen kamu juga, bapak ibunya juga pasti kayak antusias sekali gitu ya Iya, lihat benar jajanan ini ya. sekali. Oke. Nah kalau dari segi rasa gimana nih pendapat dari mereka? Apalagi teman-teman kamu yang baru ngerasain nih, apa kata mereka? Dari segi rasa, rasanya itu gurih, rapuh juga, dan juga asin gitu. Untuk dari teksturnya renyah gitu. Sebenarnya itu tergantung dari penggorengannya juga, Kak. Kalau misalnya kita penggorengannya tidak pas dengan minyak yang tidak terlalu panas, maka dia tidak akan rapuh. Itulah yang menyebabkan kadang peminatnya turun. Coba kita coba dulu ya. Iya. Kamu juga coba dong. Ya, terima Sama-sama kasih. ya. Berarti ini satu jajanan ini harganya 500. rupiah Zaman ya. sekarang kan kalau mendengar kata 500 tuh gimana ya? Iya, murah dong. Iya. Bukan terjangkau, masih murah kalau aku bilang ya. Kayak mana rasanya pemirsa, kita coba dulu. Iya. Oh ya, rapuh ya. Oke pemirsa, saya akan mencoba makan ini, namun kita break dulu sejenak ya. Pemirsa jangan kemana-mana tentunya, tetap di Ekonomi Kreatif. Oke, thank you. Terima kasih untuk Anda yang masih setia untuk menyaksikan kita di Ekonomi Kreatif. Kita masih bahas tentang peluang usaha alen-alen nih bersama dengan Artanti Salsabila atau yang biasa akrab dipanggil dengan Tanti ya. Tanti, tadi kita udah ngobrolin tentang alen-alennya nih ya, terbuat dari ubi yang dikeringkan, proses pembuatannya kemudian dijemur, dibentuk dulu ya baru dijemur. Ya. Terus ada proses, ternyata ada proses pengepresan untuk bisa menghilangkan minyak ya supaya bisa tahan lama. Oh, di oven ya? Di oven. Supaya alen-alennya juga bisa bertahan dengan lama sampai dengan 3 minggu bahkan 1 bulan gitu ya. Nah, kali ini juga Tanti udah berbagi cerita bersama kita gitu ya, gimana sih awal mulanya dulu dia bisa berpikir untuk bisa buka usaha alen-alen dan juga jajanan yang lainnya gitu ya. Nah, aku juga penasaran nih sama Tanti. Tanti, kamu kan masih kuliah gitu ya, tapi kamu juga buka usaha alen-alen. Gimana sih kamu bagi waktu antara kuliah kamu, apalagi kamu di USU ya, pasti banyak banget mata kuliahnya gitu ya. Kemudian organisasi, apakah kamu ikut organisasi? Ya, saya organisasi dari Himadita Nurseri. Oh iya, ada organisasi juga. Ada. Apa namanya tadi? Himadita Nurseri. Himadita Nurseri atau singkatan dengan HN. HN apa tuh? Organisasi apa? Organisasi itu dia berkecimpung di dunia di Fakultas Pertanian. Dan juga membahas di mana di situ tidak hanya tentang tanaman, tapi kita membahas juga tentang produksi jamur, kemudian juga ada membahas tentang pemasaran, pengabdian dan pengembangan masyarakat, juga ada tentang publikasi, bagaimana kita public speaking, terus juga ada pelatihan-pelatihan internal lainnya begitu. Oh, singkatannya HN ya? Iya. Oh, luar biasa. Nah, itu tadi kan udah kuliah, kemudian organisasi, terus usaha lagi gitu ya. Nah, gimana kamu bagi waktunya? Ya, terima kasih. Sebenarnya begini, itu kan kita membagi waktu tergantung pesanan juga, Mbak. Kita tidak setiap hari memproduksi ini gitu. Tapi melihat juga tergantung sama cuaca. Saya kan juga ada menggunakan dibantu dengan kakak juga.
Jadi kalau seandainya saya full semuanya kan saya tidak bisa gitu, karena saya dari pagi sampai sore di rumah, dan juga dari pagi sampai sore di kampus begitu. Kalau untuk membagi waktunya saya lebih ke bagian pengemasannya, packagingnya begitu. Kalau untuk membuat ini kan tidak terlalu lama gitu Kak, untuk proses pembuatannya gitu. Dari yang saya jelaskan di awal tadi terkait penggilingannya, kemudian juga pencetakannya juga tidak lama. Yang lama seharian memakan waktu itu ialah penjemurannya. Maka dari itu dia usaha ini dia tidak mengganggu jadwal kuliah saya Kak gitu. Luar biasa, berarti kamu fokusnya ke pemasaran atau bisa dibilang jualannya gitu ya? Iya. Oke, nah kamu gimana nih teknik masarinnya gitu? Apalagi pertama kali ngenalin jajanan ini di daerah kampus kamu, gimana? Ya, yang pertama untuk pemasaran kita tuh harus mulai public speaking dulu ya Kak. Dikenalkan barangnya itu gimana, kemudian kita memberikan tester, mengenalkan rasanya. Kita kenalkan produk, kemudian kita memberikan rasa gitu. Karena kalau misalnya kita hanya memasarkan saja, tapi dari mereka tidak mengenal rasanya, itu sama saja tidak akan berjalan. Laku ya, nggak Iya. laku. Berarti Jadi, kasih tester dulu ya? Iya, seperti itu. Dan juga ini gimana lah kayak mana kita mengiklankan sebuah produk dan juga mengenalkan. Jadi keunggulannya ini adalah harganya murah sih, terjangkau, makanya juga masih merakyat lah harganya, dan juga masih cocok juga dijual di kampus, makanya saya pasarkan di kampus juga Kak. Gitu. Oke. Nah dalam satu hari gitu ya, kamu bisa habis berapa banyak sih untuk ngejualin alen-alen ini? Ya, saya satu hari itu bisa habis sekitar 10 bal, karena dia kadang per minggu itu bisa habis 70 atau 60 sekitaran gitu Kak. Wah banyak juga dong ya, luar biasa kali ini ya. Berarti banyak juga ya keuntungannya atau gimana? Soalnya kan harganya juga termasuk yang murah gitu ya, terjangkau sekali. Untuk keuntungannya gimana tuh? Ya, untuk keuntungannya itu terbilang lumayan sebenarnya. Lumayan ya? Ya. Oke, menjanjikan dong ya bisnisnya ya? Omsetnya itu 1 bulan itu sekitar mencapai 5 atau 6 juta. Nah, untuk penjualannya aja. Dan juga di mana kita tidak takut menjual alen-alen ini, karena di kalangan anak-anak kampus pun kalau misalnya mau usaha pasti tidak jauh-jauh antara makanan dengan baju industri. Nah, kalau makanan ini ditakutkan adalah basi. Nah, saya mengambil dagangan ini juga karena keuntungan yang lumayan dan juga daya simpannya lama Kak, begitu. Dan juga terbilang minat untuk kita tuh dengan harga yang terjangkau lah terutamanya. Iya, karena harga terjangkau tuh jadi lumayan mudah untuk dipasarkan gitu ya. Dan kamu juga bilang tadi untuk penjualan saja omsetnya bisa mencapai 5 sampai 6 juta. Belum lagi produksinya gitu ya. Wah, luar biasa. Kalau misalnya produksi ditambah dengan penjualan, wah makin banyak nih keuntungannya. Jadi luar biasa, ini salah satu bisnis yang kalau dibilang menjanjikan juga ya. Sekali. Apalagi untuk kamu yang masih kuliah gitu ya, masih belajar tapi punya usaha sampingan. Wah keren banget, tepuk tangan dong untuk Tanti nih ya. Masih muda tapi luar biasa nih. Nah kamu ada kesulitan nggak selama berjualan alen-alen ini? Kesulitannya itu ya balik lagi ke yang saya bicarakan di awal, itu cuaca Kak. Cuaca karena, ya? Iya, karena terkadang sulit kita, itu kan alen-alen ini kan dia harus 1 hari aja pengeringannya. Kalau misalnya cuacanya dalam keadaan hujan, maka kita juga harus membuat stoknya lebih banyak. Untuk kita bisa kan melihat dari BMKG itu di esok harinya itu hujan atau tidak. Jadi kita harus menyediakan stok lebih banyak begitu. Dan juga kalau misalnya kita menyediakan stok lebih banyak sebenarnya nggak ada ruginya Kak. Karena memang jajanan ini tahan lama. Daripada kita kosong, kehilangan kehilangan konsumen, mending kita menyetok banyak-banyak begitu. Yes, betul. Berarti kalau misalnya lagi panas nih, ya udah produksi terus gitu Iya, ya. produksi lebih banyak. Berarti memang harus lihat BMKG dulu ya, prediksi cuaca kira-kira besok hujan nggak ya gitu ya, atau lihat langit dulu nih sore-sore. Ini besok bakal hujan pagi-pagi nggak ya gitu ya. Sangat-sangat tergantung dengan cuaca sebenarnya sih Kak. Tergantung Itu sama cuaca ya. kekurangannya. Kekurangannya ya. Tapi selama jualin ini apakah ada kata-kata penolakan nggak sih sama masyarakat?
sejauh ini? Sejauh ini tidak ada, Kak. Nggak ada ya? Tidak ada. Semuanya suka berarti? Alhamdulillah suka, Kak. Oh iya, aku juga suka loh pemirsa. Tadi kita sebelum break iklan kan aku juga udah coba satu ya, rasanya itu gurih. Kemudian ada rasa apa ya? Ada rasa asinnya. Tapi asinnya itu yang buat enak, yang buat rasa ubinya itu juga enak di lidah. Terus kriuk gitu kalau misalnya kita makan. Agak sedikit keras di beberapa bagian tengah gitu ya. Tapi masih oke lah ya untuk jadi cemilan kita sambil nonton misalnya gitu ya, ataupun sambil kumpul sama keluarga. Makanan ataupun jajanan tradisional ini harus ada ya, supaya nggak hilang gitu ya. Iya benar ya, sekali, Ade, ya. Seiring berjalan waktu ini saya lihat aja di kedai-kedai pun sulit gitu untuk penjualannya gitu, Kak. Karena minat-minat anak zaman sekarang lebih banyak suka makanan micin. Iya, iya betul. Padahal sebenarnya ini juga salah satu yang memang harus terus kita konsumsi pemirsa ya, untuk bisa mendukung UMKM di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Kota Medan gitu ya. Nah, selain ada alen-alen di sini juga ada yang namanya opak ya. Ini opaknya kecil-kecil. Ini juga hits juga nih, sampai sekarang masih hits banget ya. Nih opak ini juga apakah sama juga terbuat dari ubi atau gimana? Iya, opak ini dia masih opak alen-alen, terus ada mie yeye juga. Itu masih sama juga, ibaratnya satu ras mereka dari ubi bahan-bahan bakunya gitu. Dan juga pembuatannya juga sama, tapi pencetakannya yang beda, Pak. Kalau misalnya dia opak dia lebih tipis, kalau di alen-alen dia tebal. Oh, ini berarti bahannya sama semua? Sama, ya benar Cuma beda bentuk aja? Iya, benar sekali. Oh ya ampun, beda bentuk tapi kayak beda rasa deh. Seperti beda rasa tapi kayak sama juga sih, gimana ya bilangnya ya? Pokoknya gitu deh. Kalian tertarik kira-kira untuk cobain alen-alen ini, Wira? Tertarik. Kamu pernah coba nggak alen-alen? Pernah, itu yang opak. Opak juga pernah. Nanti kita coba. Sampai sekarang masih makan juga. Sampai sekarang masih makan. Iya, Menurut karena kamu? di warung dekat rumah masih ada jual. Sering Enak beli ya? Kak. Enak ya? Enak. Oke, apalagi kalau sambil makan pakai nasi gitu ya? Oh, itu nggak kerasa udah nambah terus. Oke, nanti kita makan bareng-bareng ya. Boleh, Ini boleh. nanti bertugas dulu, nyanyi dulu. Iya dong. Ntar seret ya. Oke, nah balik lagi nih ke Tanti. Tanti, kamu selama ini ada yang membantu nggak sih untuk bisa memasarin produk kamu? Iya, sama seperti jawaban saya yang di awal. Ini untuk sejauh ini yang membantu saya mama saya. Oh, oke. Nah, karena ini juga usahanya bukan usaha turunan gitu, Kak. Jadi dari mama saya kemudian di ibarat kata kayak diwariskan nggak sih gitu. Oh, gitu. Jadi biar penerusnya jadi anaknya begitu. Oke, keren banget dong kalau gitu ya. Dan kira-kira kamu ke depan apa lagi nih yang pengen kamu lakuin untuk usaha alen-alen dan opak ini? Ya, lebih tepatnya saya ingin terus memasarkan dan memajukannya agar makanan tahun seribuan ini tidak terlupakan seiring berjalannya waktu. Karena kita ketahui juga ini makanan sangat-sangat tradisional, di mana dilihat aja dari sejarahnya aja 1984 sudah cukup lama gitu. Jadi kalau tidak kita kenalkan kembali, untuk gen-gen Z selanjutnya tidak akan tahu makanan tradisional ini ada begitu. Jadi kalau dari saya pribadi akan terus meneruskan makanan ini sampai tahun-tahun berikutnya, begitu Kak. Amin, mudah-mudahan sukses terus ya, apalagi ini kan usaha turun-menurun gitu ya. Semoga makin laris, semakin banyak yang beli gitu juga, dan makin banyak yang tahu bahwasannya alen-alen itu ada ya, apalagi untuk anak-anak muda zaman sekarang gitu ya, anak-anak Gen Z. Nah kalau ngomongin soal pemasaran, kamu udah pasarin kemana aja sih selain di kampus ataupun di kedai-kedai ataupun di lapas tadi yang kamu ceritain? Apakah udah sempat sampai keluar kota? Untuk keluar kotanya belum sih Kak, itu belum sampai ke sana. Cuman untuk di daerah Binjai itu sudah banyak yang saya ini kan, itu saya tawar-tawari juga ke kedai-kedai gitu Kak. Dan juga kalau sampai keluar kota sepertinya belum sih. Keluar kotanya Binjai berarti ya? Medan dan Binjai sekitarnya berarti? Iya benar sekali Kak. Oh oke. Untuk di Binjai sendiri banyak juga peminatnya kira-kira? Untuk di Binjai sendiri banyak peminatnya, cuman lebih banyak opak bawang daripada alen-alen ini. Kalau dipersentasikan sekitar 70% lah untuk alen-alen ini penjualannya, untuk peminatnya lah terutamanya. Kalau misalnya opak bawang ini sekitar 90% lah, udah rata-rata memang dikenal sama kalangan dari dulu gitu.
Makanya dari itu saya tetap terus walaupun adalah penolakan tetap ada penolakan, cuman secara halus misalnya cobalah titip aja dulu nanti bisa di ini gitu. Karena anak-anak juga kadang kurang tertarik makan ini gitu. Karena mungkin suka yang kayak ciki-ciki yang Iya, kemasannya benar warna-warni, sekali. maybe Iya. gitu ya. Padahal belum coba gitu jajanan ini ya. Oke, tapi selain ini kan ada mie yeye yang kamu bilang tadi. Mie yeye itu juga sama bahannya Sama dari juga. ubi. Dari Mie ubi yeye itu juga. yang gimana ya? Mie itu dia berbentuk dia persegi panjang, cuman dia ada bulat bolong-bolongnya gitu Kak. Oh, persegi panjang terus ada Iya, bolong-bolongnya. nih. Bulat-bulat. Bolong-bolongnya itu dia seperti apa ya saya jelaskannya? Seperti Kerupuk jaring ya? gitu enggak? Kayak kerupuk gitu. Dia persegi panjang, seperti bentuknya kayak jaring gitu. Kayak jaring. Jadi Oke. kan dia kan untuk bulat-bulatannya itu kan nggak bulat dia, tapi kayak Jaring. kayak jaring gitu dia. Yes, nggak tergambar sih, tapi mungkin kayaknya pernah makan deh. Iya, Soalnya pasti pernah. namanya mie yeye itu kayak nggak asing gitu ya. Pernah dengar mie yeye, Bira? Udah pernah makan? Oh, inget ya berarti ya. Aku lupa ya. Itu juga Jajanan sama, kayak gini rasanya di gimana? dekat rumah masih jual semua rata-rata. Oh, di dekat rumah. Ya, Oh, berarti masih hits di daerah rumah Wira? lebih tepatnya di daerah rumah orang tua saya. Oh, oke. Enak ya berarti ya rasanya. Enak juga ya. Oke, dari segi rasa enak, dari segi harga juga luar biasa Terjangkau. ya, terjangkau banget gitu ya. Terus dari bahan baku, apakah ada kesulitan nggak untuk bisa mencari bahan bakunya? Nah iya, terkadang kalau misalnya musim hujan gini, ubi banyak yang busuk. Nah, pencarian bahan baku, kan bahan bakunya ubi. Maka dari itu kesulitannya itu adalah kalau musim hujan juga terkendala dari penjemurannya dan juga pencarian bahan bakunya, Kak. Gitu. Jadi kita juga harus, ini kan mengambil dari petani gitu. Maka dari itu kalau bisa dipesan dari misalnya udah mau habis nih, kan udah kita lakukan penjemuran secara rotari dan juga bisa dipesan lah 3 hari udah bisa dipesan, ini mau pesan ubi begitu Kak. Berarti harus ada pemesanan ke petaninya Iya, sendiri gitu ya? iya. Oke. Tapi kalau untuk dari segi harga ya, dari yang dulu dengan yang sekarang gitu ya, apakah ada perubahan Perubahan harga misalnya lebih mahal ataupun lebih sulit untuk mencari bahan baku yang naik misalnya harga ubinya karena pupuk naik atau gimana? seiring berjalannya waktu, walaupun langganan lama tetap ada penaikan juga Kak. Yes. Ya. Cuman masih bisa dinego sama petaninya. Masih bisa ditolerir ya? Iya. Oke. Tapi kalau untuk kemasan memang kecil-kecil begini ya, ada kemasan lain kah yang harganya juga lebih besar misalnya? Ya, terima kasih. Untuk kemasannya sendiri itu bisa juga kemasan 1000-an. Oh, ada juga? Ada juga. Cuman penjualannya sedikit lambat karena kan nggak beda tipis. Ibaratnya kalau dijadikan satu tetap lebih banyak yang 500 perak daripada yang 1000 gitu. Oke. Karena lebih hits gitu ya? Iya. Oke, kalau gitu pemirsa kita akan ngobrol lagi seputar alen-alen ini ya pemirsa ya. Mungkin abis ini boleh dicari deh. Mungkin di dekat rumahnya ada kedai ya kan, yang penasaran rasa alen-alen ini seperti apa, nanti boleh dibeli di daerah dekat rumahnya gitu ya. Atau nanti boleh hubungin Tanti ya, nanti kita kasih Instagramnya ya. Dengan senang hati, Kak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ekonomi Kreatif. Oke, kita masih di Ekonomi Kreatif dan masih ngobrol bersama dengan Tanti. Ya, kita masih ngobrolin tentang peluang usaha alen-alen di Kota Medan. Wah, keren banget loh. Aku sebenarnya takjub banget lihat Tanti gitu ya. Anak muda yang nggak malu untuk jualan jajanan tradisional. Karena jajanan tradisional ini ya kalau bisa dibilang ya agak lumayan makanan zaman dulu kan rata-rata nggak mau gitu ya nyentuh jajanan zaman dulu gitu ya, tapi Tanti mau gitu. Nah Tanti mungkin sekilas balik ke yang dulu nih, kamu udah banyak usaha kamu yang mulai dari usaha ikan, kemudian donat dan yang lainnya. Mungkin di donat deh, donat kamu memang jago juga nih kan buat kue donat gitu ya. Nah waktu buat donat ya itu gimana? Apakah juga penjualannya banyak yang beli atau gimana? Iya, terima kasih. Untuk donat sendiri itu saya memproduksi satu hari 100 donat pada saat itu. Yes. Dan juga peminatnya cukup banyak, itu anak-anak ya.
saya pemasarannya itu ke kedai-kedai nasi gurih, kemudian juga ke kedai-kedai ibaratnya kayak kedai-kedai penjualan maaf cakapnya kedai sampah sih bahasanya kalau bahasa sini. Kemudian juga itu saya setiap harinya membuat 100 donat, di mana itu pembuatannya sendiri itu saya produksi sendiri. Untuk donat sendiri itu kendalanya pada saat proofing. Proofing itu dia pada saat peristirahatan donat. Kalau dia terlalu proofing maka donatnya juga akan kempis. Kalau misalnya dia tidak terlalu kalau dia kurang proofingnya maka donatnya akan mengandung banyak minyak. Itu seperti itu. Oke, berarti lebih mudah buat ini ya, lebih menguntungkan ya. Makanya kamu kayaknya beralih ke sini gitu. Tapi ke depan ada nggak keinginan untuk buat jajanan baru misalnya gitu? Ya, saya ingin mencoba membuat kue apem. Kue apem itu dari bahan dasar tepung. Nah, tepungnya juga kita harus perhatikan di mana ada tepung protein tinggi, ada tepung protein sedang, dan ada tepung protein rendah. Nah, untuk roti biasanya itu menggunakan tepung protein tinggi atau tepung protein sedang. Bisa dari segitiga biru atau juga cakra kembar begitu. Jadi karena teksturnya yang halus menghasilkan dia lembut jadinya dan tahan lama kue tersebut gitu. Kalau misalnya kita menggunakan yang tepungnya rendah, maka dia akan membuat tepung itu donat itu akan menjadi cepat keras. Oke, berarti tergantung jenis tepungnya juga kita harus pintar-pintar milih gitu ya, mempengaruhi dari kuenya sendiri gitu ya. Oh, kue apem ya, nanti mudah-mudahan juga bisa nambah nih bisnisnya ya, selain jajanan tradisional kue alen-alen ini ya. Nanti kue apemnya juga mudah-mudahan bisa diproduksi ya. Nah, mungkin ini udah nggak terasa di penghujung acara, mungkin boleh deh kasih pesan-pesan ke anak muda yang lain gitu yang juga sama nih sama Tanti punya usaha sampingan gitu ya selain berkuliah, ataupun juga harapan Tanti ke depan terhadap produksi ataupun bisnis dari Tanti sendiri. Silakan. Ya, terima kasih. Di sini saya berharap bahwasannya kaum milenial itu, kita lihat sekarang kaum Gen Z ini terlalu berharap kepada orang tua. Saya berharap dengan adanya teknologi ataupun kalau bisa ditingkatkan kreativitasnya, saya berharap juga adalah ide-ide peluang untuk tetap pembahasannya itu tetap semangat dalam menjalani segala sesuatu, mencoba hal-hal baru itu penting. Untuk usaha terutama yang merintis, bisa dikatakan kita merangkak dahulu lah seperti anak kecil, merangkak dulu, ada prosesnya, tidak langsung zet gitu. Prosesnya tuh ada tahap-tahapannya. Kalau masalah tumpur dalam usaha itu biasa. Yang penting ada kemauan, lihat situasi pasar, dan ada juga bagaimana Anda memasarkan barang Anda, mengenalkan rasa kepada para konsumen. Harapan saya ya seperti itu. Apapun kerjaan orang tuamu, jangan pernah malu mempunyai usaha sendiri, karena sesungguhnya peluang kerja ke depannya yang lebih menjanjikan itu adalah pengusaha. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangannya dong untuk Tanti. Keren banget, semoga usahanya terus berkembang ya. Produksinya juga semakin banyak dan kalau bisa sih bisa sampai keluar kota gitu ya. Bahkan keluar negeri gitu supaya terus juga tahu ada loh jajanan alen-alen gitu ya ataupun opa ini gitu. Oke, Tanti tentunya mudah-mudahan sukses terus untuk Tanti. Terus kuliahnya juga semoga nggak terganggu ya dengan usahanya. Bisa dapat cum laude, bisa lulus tepat waktu juga Tanti, dan pokoknya sukses deh. Nah, Instagram Tanti di mana? Instagram saya ada Artanti Salsabila 28. Oke, Artanti Salsabila 28. Nanti boleh kepoin kalau misalnya pengen sharing-sharing, Tanti bisa ngajarin ya? Ya, terkait pemasaran, terkait juga pembuatannya juga boleh, dan juga kalau mau pesan juga boleh. Oke, betul banget ya. Pokoknya sama Tanti sama-sama berkembang dan juga sama-sama sukses deh ya. Thank you Tanti sudah hadir di TVRI ya. Thank you so much. Ya, terima kasih juga buat pemirsa TVRI yang sudah menyaksikan Ekonomi Kreatif ya. Tetap terus saksikan Ekonomi Kreatif di setiap hari Selasa jam 5 sore karena kita akan menghadirkan narasumber yang keren-keren pastinya, punya ide-ide cemerlang dan berbeda-beda ya. Ini mudah-mudahan juga bisa mengisi sore harinya Anda ataupun bisa nambah kreativitas baru, kira-kira apa nih yang bisa dibuat untuk kedepannya. Nah, tentunya saya Gina Febriana pamit undur diri. Terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.